Halo semuanya, sawadee-krap. Kasus Brigadir Joshua ini boleh dibilang adalah momen yang sangat tepat untuk kepolisian Indonesia melakukan bersih-bersih untuk oknum-oknum yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Selain mengenai uang 100 triliun rupiah yang sudah aku bahas di video sebelum ini, kita juga akan bahas mengenai masalah uang juga. Kita ketahui ada salah satu mantan anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong, yang sudah menyatakan beberapa hal. Intinya adalah dia mengatakan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto itu menerima uang sogokan senilai 6 miliar rupiah selama 3 kali di tahun 2021. Walaupun Ismail Bolong juga sudah melakukan video klarifikasi yang menyatakan bahwa pada saat dia membuat testimoni mengenai tuduhan tersebut ke Komjen Agus Andrianto, dia mengaku di bawah tekanan dari Hendra Kurniawan. Dan dikatakan Hendra Kurniawan pada saat menekannya itu dia harus membaca sebuah skrip, kemudian juga dalam kondisi mabuk Hendra Kurniawan, dan ada intimidasi di sana. Tetapi banyak sekarang dari kepolisian, mereka yang peduli dengan kepolisian atau mantan-mantan jenderal juga memberikan saran nih kepada Kapolri bahwa untuk Komjen Agus Andrianto pun harus segera ditindak, harus dilakukan penyidikan. Karena apa ya? Ada berbagai macam hal yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Ini sepertinya adalah kayak langkah manuver dari seorang Ferdy Sambo dan juga Hendra Kurniawan. Lantas, apa tanggapan Hendra Kurniawan dan juga Ferdy Sambo mengenai Ismail Bolong ini? Yang pertama, aku cek beberapa kali ditanya Hendra Kurniawan pada saat persidangan. Wartawan tanya, "Pak, bagaimana dengan Ismail Bolong?" Hendra Kurniawan cuma mengatakan, "Tanya saja ke Pak Henry Yoso, adalah pengacaranya." Tetapi berbeda pada saat Ferdy Sambo bertanya mengenai Ismail Bolong ini yang diklaim menurut dia memberikan uang sogokan 6 miliar rupiah ke Kabareskrim. Ferdy Sambo mengatakan, "Saya sudah tanda tangani berkas pemeriksaan itu. Harusnya bisa langsung diperiksa lebih detail." Ini kayaknya adalah buku yang selalu dibawa sama Ferdy Sambo, buku hitam. Kayaknya ada catatan-catatan dari sejumlah oknum, baik itu kepolisian yang sudah levelnya bintang, berbintang, gejora, atau bahkan hanya polisi biasa yang melakukan dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum di sini. Ini adalah langkah yang sedang diambil balas dendamnya dari seorang Ferdy Sambo. Tetapi ini adalah hal yang positif sebenarnya untuk masyarakat agar mengembalikan citra kepolisian. Kalau menurut kalian teman-teman, apakah kalian percaya? Kan kita sudah ketahui Ismail Bolong sudah melakukan klarifikasinya. Tetapi kan sekarang terbagi menjadi dua sisi ya. Ada dua kelompok lah ya. Kelompok yang pertama mengatakan, "Saya percaya dengan keterangan Ismail Bolong yang pertama bahwa memang ada uang ilegal, sogokan tentang tambang di Kalimantan itu, 6 miliar itu percaya beneran." Atau sebagian lagi yang percaya bahwa klarifikasi dari Ismail Bolong adalah yang benar. Dia hanya dipaksa untuk memfitnah dari Komjen Agus Andrianto. Tentunya ini adalah konsekuensi yang dari pertama kali kita kawal kasus ini. Kan dikatakan bahwa kenapa pada saat awal-awal kasus ini muncul, banyak dari anggota Polri yang terkesannya itu kayaknya takut, ada berbagai macam kendala di sana. Salah satu analisa dari berbagai mantan jenderal polisi pun mengatakan, ya karena mungkin aja dengan posisinya seorang Ferdy Sambo yang merupakan Kadif Propam, dulunya punya catatan kejahatan-kejahatan dari oknum-oknum polisi, karena kan Kadif Propam tugasnya adalah untuk mengawasi atau menindak para polisi yang menyalahi aturan. Makanya dia sudah punya catatan. Ini adalah konsekuensi pada saat teman-teman mulai bertanya bahwa mulai mendukung, ayo dibahas, diungkap semuanya. Kita nggak usah bahas hal-hal lain dulu. Kan waktu itu kan awalnya pada saat ditanya, bukan cuma Ferdy Sambo kok yang melakukan kejahatan-kejahatan, tapi juga ada banyak jenderal berbintang. Bahkan untuk Komjen Agus Andrianto ini jenderalnya bintang 2 ya, bintang 3 ya teman-teman. Jadi lebih tinggi dibandingkan Ferdy Sambo. Nah itu sih harus fair juga. Kita sudah tahu konsekuensinya. Takutnya sih aku di satu sisi jujur, aku pun masih 50-50 gitu. Takutnya ini adalah fitnah untuk Komjen Agus Andrianto. Karena sejak kasus Ismail Bolong ini viral, sampai sekarang aku belum menemukan komentar dari Komjen Agus Andrianto memberikan keterangan di media massa. Sepertinya beliau agak menjaga jarak dengan media,
adalah hal yang wajar agar apapun yang dikatakan sih tetap akan bisa menjadi pro dan kontra nantinya. Nah, yang menjadi tantangan sekarang adalah dari Kapolri. Apakah Kapolri sudah melakukan penyelidikan untuk temuan ini? Karena ini sudah viral. Bahkan berita terakhir pun Kapolri sekarang sedang memburu di mana keberadaan Ismail Bolong. Dia sekarang sudah bukan lagi anggota Polri ya, tetapi sudah mantan dan dia fokus saja kepada pekerjaannya sebagai seorang pengusaha batubara. Dulu pada saat dia sebagai anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, dia kan juga sebagai pengusaha batubara. Aku cek tuh kan ya, dia tuh termasuk orang yang dermawan gitu di daerahnya, membantu membangun ini itu, nyumbangnya itu ratusan juta, miliaran bahkan. Tetapi kalau aku cek dari keterangannya, ya masuk akal sih kalau seandainya kan pernyataan Ismail Bolong yang pertama bahwa dugaan dari Kabareskrim mendapatkan uang senilai 6 miliar rupiah di tahun 2021, itu paling kan hanya berapa persen dari pendapatannya seorang Ismail Bolong. Jadi kalau 6 miliar mungkin tuh hanya 5 atau 10%. Jadi pendapatan Ismail Bolong dari bisnis batubara yang ilegal di Kalimantan tersebut bisa ratusan miliar rupiah. Gila ya, uangnya banyak banget ya. Jadi kayaknya sekarang ada kan, kita sering dicekokin ya sama banyak orang. Kalau kamu mau kaya, jangan jadi polisi, jangan jadi guru, jangan jadi dokter, jangan jadi apa-apa. Tapi kok semakin kesini kayaknya udah nggak relevan lagi ya, dengan berbagai berita yang membahas mengenai oknum-oknum dari anggota Polri yang punya uang banyak, terus juga kehidupannya mewah, ini itu. Ya, agak sulit ya. Soalnya kalau pengusaha untuk mendapatkan uang ratusan juta rupiah aja per bulan gitu ya, kita bisa ngeliat kan clear uangnya dari mana, kerjanya apa dan sebagainya. Tapi kalau dari kayak petugas, kayak abdi negara lah, apalagi anggota Polri gitu kan ya, bisa punya uang miliaran rupiah itu amazing banget. Apalagi di temuan terbaru hari ini yang sudah aku bahas di video sebelumnya, ada uang sekitar 100 triliun rupiah di satu rekeningnya Brigadir Joshua. Gila ya. Aku sempet geleng-geleng gitu ya, aduh, hidup itu nggak fair kayaknya. Emang nggak fair, siapa bilang fair juga. Tetapi gini, kita harus melihat ini sebuah hal yang positif. Aku yakin banget kemungkinan besar ini akan dipakai oleh seorang Ferdy Sambo untuk sebagai manuver terakhir dia untuk mengurangi hukuman yang akan diterima. Karena kalau aku cek dari keterangan mantan hakim ya, Gayus Lumbun yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo kalau dia mau mendapatkan keringanan hukuman itu nggak perlu repot-repot untuk membuktikan atau membuat skenario lagi tentang dugaan pelecehan yang ada di Magelang tersebut terhadap istrinya. Tetapi harusnya seorang Ferdy Sambo ini mengungkapkan menjadi kayak bukan whistleblower ya, kalau whistleblower kan beda untuk orang yang nggak bersalah. Tapi lebih kayak JC ya, Justice Collaborator, karena Ferdy Sambo pelaku utama, dia nggak bisa jadi JC, tapi sifat-sifat JC dan manfaat JC itu masih bisa melekat untuk Ferdy Sambo. Misalnya, dia mau mengungkapkan nama-nama jenderal-jenderal atau orang-orang anggota Polri yang lainnya yang dinilai dia punya bukti kuat bahwa mereka ini melakukan pelanggaran, misalnya tentang illegal mining yang ada di Kalimantan tersebut. Dia ungkapkan semua, atau kasus-kasus yang cukup populer ya di Indonesia, misal kayak kebakarannya di Jaksa. Ya, banyaklah kasusnya, aku nggak mau menyebutkan satu-satu karena nanti bakal melebar kemana-mana. Intinya menjadi kayak JC juga, karena dengan adanya manfaat, dengan dia memberikan sebuah informasi yang bisa membongkar semuanya, itu akan dinilai oleh Yang Mulia Hakim bahwa ada manfaatnya gitu. Karena dengan dia sekarang fokus untuk membangun citra, menjatuhkan harga diri dan juga membunuh kayak ya kepribadian baiknya, karakteristik dari seorang Joshua, itu kan dinilainya untuk meringankan hukumannya. Aku yakin sih timnya juga udah sadar sebenarnya itu nggak akan berpengaruh banyak ke hukumnya, tetapi lebih ke citra masyarakat. Nah, seperti aku bilang, sebenarnya Ferdy Sambo ini sudah tahu sih akan mendapatkan hukuman yang seperti apa. Kalau menurut aku sih kayaknya antara oke lah, aku bukan hakim, gak usah mendahului. Nanti kalau aku omong juga kalian pasti ada pro dan kontra. Tetapi yang diperjuangkan oleh Ferdy Sambo dengan isu-isu yang menyerang Joshua sekarang ini adalah dia ingin menyelamatkan harkat dan martabat keluarganya. Dia ingin membuktikan bahwa istri saya itu tidak selingkuh. Itu kan yang paling banyak kan ya opininya. Tidak menggoda atau tidak macam-macam, ingin diposisikan dia sebagai korban karena dia masih punya anak-anak, masih punya keluarga besar, itu kayak harga dirinya, martabatnya.
Itu sih yang lebih diperjuangkan karena dengan sorotan media massa yang sebegitu banyak. Kalau dibilang nggak anjas, FS mah nggak peduli dengan hal seperti itu. Kok nggak seperti itu ya? Misalnya dengan fakta kita ketahui pada saat Putri Chandrawati itu mau mengajukan diri sebagai JC, mengajukan diri ke LPSK, sebenarnya yang dia hindari itu adalah karena agar dilindungi dari media. Bahkan kita juga tahu di bulan pertama atau beberapa minggu setelah peristiwa ini, Putri Chandrawati itu datang loh ke Dewan Pers untuk meminta bahwa media massa jangan memberitakan dia yang terlalu berlebihan dengan azas bla bla bla. Itu memang lebih bebannya adalah tentang sorotan ke media massa, ya gimana lagi. Makanya jangan berbuat jahat kalau tidak mau disorot dengan seperti ini begitu. Jadi itu dulu yang bisa aku update mengenai peristiwa ini, dan kita akan lihat nanti apakah Verdi Sambo dan juga Hendra Kurniawan akan mengeluarkan senjata terakhirnya. Nah, aku juga baca komentar kalian di YouTube ini bahwa ada jaksa, katanya jaksa Erna ya, yang suaranya berteriak lantang pada saat persidangan, katanya dikeluarkan. Masa sih? Coba kalau memang kalian ada beritanya mengenai itu, kalian bisa kirimkan ke DM Instagramku, Dian Sasmara, ataupun juga di Facebook pageku juga Dian Sasmara. Kalian bisa cek di situ, dikirimkan linknya. Apakah benar jaksa Erna itu dikeluarkan dari sidang, dari kasus Sambo ini? Ini juga menarik karena menurut aku dia termasuk orang yang sangat vokal dan terkesan adalah spontanitas. Tetapi pada saat aku lihat persidangan terakhir kemarin ada kok jaksa Ernanya. Oke, nanti kita akan coba update lagi apakah benar atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kabun kerap semuanya. Bye.